Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di acara diskusi kita di Total Politik, dan hari ini kita bekerja sama dengan MPR RI untuk mengadakan 4 pilar MPR dalam bentuk podcast. Ini sebuah inovasi dari cara-cara MPR RI untuk melakukan sosialisasi dan membumikan agenda-agenda 4 pilar. Udah bagus belum? Bagus. Sponsor senang nih. Hari ini gue bersama. Tunggu. 4 pilar adalah? 4 pilar pertama Pancasila. Selanjutnya kedua Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga NKRI. Ya kan? Satu lagi. yang keempat UUD 45. kebalik walaupun kebalik. Tapi Enggak, nggak cara apa-apa. membaca gue PBNU. Bener kan? Bener kan? Ya kan? Cara menghafal gue gitu. PBNU. Nah, kalau lo apa? Apa? Ini mah urutannya gimana tadi? Kalau PBNU bukan PBNU urutannya. Bukan, urutannya itu PUNB. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya. N-nya NKRI. NKRI. Lu yang nggak tahu. Bukannya gue nggak tahu, gue memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Dia lagi survei, Bos. Kan? Seberapa banyak orang Indonesia tahu sosialisasi Iya. 4 pilar? Ya. Kita hari ini bersama Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, dan juga bersama pengamat parkiran masjid Henry Satrio. Aduh. Coba lah cerita dulu lah, parkiran tuh gimana update-nya? Kabarnya Anda udah mulai mendapatkan dukungan publik dari masalah isu parkiran ini. Iya, ini kan sebetulnya tentang manajemen masjid aja. Kita bicara bukan masjidnya, kita bicara parkirannya. Jadi kalau kemudian banyak juga gue dibilang pelit lah, nggak mau nyumbang lah, ya nggak apa-apa juga kalau dibilang gitu kan. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Lo mau bangun renovasi rumah aja kan dirusak dulu rumahnya, baru kemudian dibagusin kan. Jadi masalah Jadi ini Anda sebenarnya mau merusak ini? bukan. Ini kan kita memperbaiki manajemen masjid itu kan. Kalau manajemen masjidnya bagus, bisa dia mempekerjakan masyarakat sekitar jadi tukang parkir itu ya nggak apa-apa. Tapi semuanya dikelola oleh si manajemen masjidnya biar Agar bagus transparan dan akuntabel gitu. dan nyaman ibadahnya. Ini jadi bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, bukan masalah 2.000 atau 5.000 gitu ya. Itu masalah apa dong? Tapi bagaimana manajemen masjid yang baik supaya ibadah umat ini enak, nyaman. Tapi gue kalau boleh tahu itu apa penyebabnya sampai lu nge-tweet itu? Iya, apa Asbabun nuzulnya apa? Ya memang ada yang parkirin orang. Kalau gua kan nggak apa-apa, gitu. Mundur ya sudah bayar gitu. Terus ada orang, jadi sebelum itu kan kita duduk ya, kalau lu masjid itu kan setelah selesai pakai sepatu gitu. Nah orang sebelah gua ini bilang, kenapa bang ya masjid ini parkirannya mesti bayar? Terus gue bilang sama dia, mungkin ini ya biaya-biaya untuk menjaga kendaraan kita ini gitu. Oh iya juga. Tapi sepanjang jalan setelah itu gue kepikiran juga, iya juga ya. Kenapa juga masjid itu tidak mengelola parkirannya dengan baik? Sampai saya googling tuh, ada nggak sebelumnya yang ngomongin tentang parkiran masjid? Banyak bos. Apa temuan lu habis dari googling itu? Katanya haram, nggak boleh. Karena kan setahu gue memang nggak boleh ada transaksi di masjid. Itulah. Secara itu kan sewa kan, biaya sewa. Hukumnya gitu loh. Ya, Nggak iya. boleh lu dagang gitu. Atau mungkin ada pendapat yang ngebolehin di luar masjid. Jadi makanya itu yang mesti gue Kan parkiran di luar masjid, bukan dalam masjid kan? Ya, tapi Ya, tapi kan parkiran masjid. pemaknaan kawasan ini loh. Ini kan yang susah dilematis kan. Jadi bukan masalah pelit atau ikhlas dan lain-lain. Oh, Ini kalau perbaikan. Tuduhannya kan lu pelit nih gue lihat kan. Ya gimana bos, orang dosen dibilang pelit ya udah lah gitu. Mau gimana lagi, tapi intinya emang ini buat perbaikan kan. Ya. Kalau di Jakarta misalnya ya banyak lah ya masjid-masjid yang, dan bukan 2.000, 5.000 di Jakarta itu kan banyak yang komplain sama gue, ini masalah 2.000 aja bukan. Nah, pertanyaan gua, kenapa komplainnya sama Anda? Iya. Karena gue doang yang ngomong kan gitu. Oh. Walaupun- Jadi lu udah dari corong nih, corong. Iya, walaupun setelah itu banyak juga yang ngasih laporan, iya bang, bener bang, ini beginilah, ini begitulah. Tapi kan ini masalah sensitif gitu. Iya. Ya, malah ada yang ngomong gini, kenapa mesti ngomong masjid, kenapa nggak gereja? Ya gue nggak ke gereja, gue nggak paham bahwa gereja itu gimana gitu. Tapi anyway,
itu masukan, namanya usulan kan bisa diterima bisa tidak. Iya. Namanya Ada usul. beberapa masjid bagus juga memang pengelolaannya sampai ke parkiran, ada yang kasih kotak amal infak dan lain-lain bagus Dan lah. sebenarnya parkiran itu secara bisnis, setahu gue bisnis yang bagus loh. Iya, kalau nanti kita ke kita- convenience store yang belakangnya MRRT itu kan juga kita datang keluar mesti bayar parkir. Oke. Iya. Dan pajak parkir itu gede loh. Larinya ke PAD setahu Iya, gua. PAD. Di DKI berapa sampai gede Nggak lah. tahu kan Anda yang punya anggota DPR. Nah, jadi gimana itu? Jadi menurut Anda harusnya gimana parkiran itu dikelola manajemen masjid atau di Ya kalau toa masjid kan ada surat edaran Menteri Agama. ah, Kalau parkiran masjid ini gua nggak tahu ada nggak aturan. Karena tahu. ini juga habit kan. Karena kan biasanya ini relate sama warga sekitar yang dalam tanda kutip melihat Gua aktivitas setuju, dong. gitu loh. Gue setuju. Kan Jadi- dan itu terjadi di mana-mana, Alfamart, di mana Iya. gitu kan. Jadi kalau bayangkan ya, kalau si manajemen masjid ini benar-benar bisa Ini pemberdayaan ya. pemberdayaan masyarakat sekitarnya, itu enak banget. Terima kasih lu udah setuju sama pemerintah lu. Gue sekarang kan begini ya, Mas Arya. Mas Faldo ini kan hidup dari pajak kita. Iya, betul. terima Sekali-sekali kasih. harus kita dukung. Ah, iya, tapi 10 kali kita pukul. Jadi gimana tuh masalah parkiran? Standing pointnya. Hey, lu parkiran masjid aja masih nanyain pemerintah. Jadi kita ngadu kan, kita Iya, ngadu iya, sama iya. pemerintah. Saya kasih usul. Kemudian follower saya ada yang ada yang bukan kontroversial, ada ya terbelah lah. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Cuma ada juga yang diem aja. Tapi kalau gue hitung banyakkan yang setuju juga. Gimana menurut lo? Manajemen parkir bukan hanya masjid ya, tapi juga secara keseluruhan lah. Ya kita mesti cari cara yang pas ya, gue kira ya. Maksud gue, kita tahu ini kalau kita mau bilang ini salah, bisa juga. Kita bilang benar juga bisa nih. Ya, kita kan belum ketemu nih titiknya. Karena agama itu kan diurus pusat kan. Di daerah kan mereka juga punya kantor kantor perwakilan Departemen Agama Kadepak gitu kan. Oh. Setahu gue ya. Dan itu nggak ada tapi- divisi parkiran. Tapi tuh. dalam derajat tertentu kan tiap masjid punya lembaga sendiri tuh. Ada yang bagus, udah matang, udah mapan, Ya. yang mungkin udah dikelola dalam bentuk yayasan juga kan. Kan penjaga-penjaga gitu kan setahu gue yayasan ya. Ya, Satpam, satuan pengamanan gitu yang legal ya. Nah, apakah ke situ semua? Itu kan butuh cost. Itu butuh investment. Ya. Apalagi kalau lu udah invest di mesin gitu. Nah, yang gitu-gitu kan yang jadi barrier to entry-nya kalau saya lu pengen jadi rapi gitu. Nggak, makanya usulan ini sih nggak ada niat jelek juga. Ya, maksud gue kalau niatnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar masjid, gue kira lebih fair juga buat mereka. Iya, dan Karena ada lebih rapi kepastian kan? jadinya. Ada itu dia. kepastian, mereka ada insurance, ada apa gitu kan. Ya, tapi ya maksud gue apakah setiap masjid punya kapasitas yang sama? Nah, itu jadi PR tuh. Iya, iya. Tapi asli gue tuh loh jadi begitu. Ini jadi bisa serius sih nih. Nggak, bahasanya. begitu gue tweet gitu ya, gue nge-googling juga nih gimana nih sih sebetulnya nih. Iya. Sebenarnya cuma gara-gara itu tadi. Jadi awalnya ini makanya gue ceritain. Jadi awal itu bukan gue juga yang tergerak, tapi ada orang yang mikirin sebelahnya. Dan pas lu balik di Iya, mobil kepikiran kan? kepikiran juga gitu. Iya juga ya. Ya. Mungkin bukan masalah uangnya gitu ya, tapi Kejelasan kan? Iya, kejelasan. Kepastian kan? Kepastian lu mau ngapain juga. Tapi ada yang salah satu follower gue bilang, "Iya loh Bang, beneran kerasa kalau kita hidup di jalan Nah, ke masjid itu 5.000 gitu. Emang nggak terasa sih. Jadi ini bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas, bukan masalah amal atau tidak. Amal kan ada di masjidnya. Iya. Ini kan di parkiran. Lu ke siapa ngasih uang ini? Apakah ngasih uangnya ke masjid atau ke tukang parkirnya? karena atau kalau ke beda premannya? niat beda lagi tuh nanti. Iya, Beda kalau lagi, kalau ke beda tukang lagi. parkir berarti kan bukan ini ya, berarti masuknya ke Nah, tukang Jual. parkirnya dikelola masjid enggak? jual beli itu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sewa kalau di Iya, sewa ya. yang gue baca itu karena sewa. Jadi ya mungkin ada yang udah lama nggak ke Jakarta, udah lama nggak ke Indonesia, belum siapa tahu nih juga maksudnya kondisi di Indonesia ini kan nggak tahu juga. Gue udah coba logatnya nih, Iya. jadi udah paham juga ya. Aduh, nggak mau deh ngomongin. Ada. itu. Mudah-mudahan aja. Tapi ini sekali lagi niatnya nggak ada niat jelek. Mudah-mudahan ada perbaikan. Toh masjid kan rumah umat ya. Ya. Saya bukan ahli yang jago mengurainya menjadi hal yang benar-benar komprehensif ya. Saya
mencoba berbicara dari pemahaman saya, fakta politik gitu, terus beberapa aspek historis dan tentang eksistensi negara bangsa ini ke depan. Cara pandang yang harus kita luruskan, politik identitas itu bukan suatu hal yang berbahaya. Itu yang dia suatu hal yang hidup, dia suatu hal yang natif, dan bahkan ideologi bahan dasarnya adalah politik identitas. Jadi kalau kita tidak clear membaca secara komprehensif, maka kemudian dengan gampang kita melakukan juga stigmatisasi kepada hal-hal yang sebenarnya itu biasa saja. Itu human being dan itu political being. Pancasila itu lahir dari dialektika perbedaan spektrum ideologi politik aliran. Itu hal yang biasa saja. Bahkan beberapa hal yang sifatnya kalau ekstremitas oke lah ya, kita boleh quote unquote pertanyakan, tapi hal yang radikal ya. Cuma sekarang karena kita terbiasa dalam hidup berpikir yang otoritarian, hegemoni yang kemudian nalar kritisnya hilang, udah terbiasa dengan sebuah situasi yang quote unquote normal, standar, maka kemudian dia dianggap menjadi ancaman eksistensi negara bangsa. Oke, kita masuk ke tema kita hari ini nih, Om. Oh ini bukan tema Ini kan? bukan temanya. Bukan. Kirain Ngapain gue undang lu berdua buat ngebahas itu? karena kan dia dikenal sebagai pengamat parkiran Oh, iya, masjid. kemarin ngomong gitu. Tadi siang ngomong itu juga, Bos. Kemarin sama gue ngomong itu juga, Bang. Kurang banyak apa lagi coba? Gue yakin nanti dia punya mahasiswa di kampus. Lo tolong teliti itu. Ya. Salah parkiran masjid. Coba sekarang Dilanjutin, Pak. orang backstage lu coba di googling itu gimana tuh maksudnya? Ya, memang belum ada aturannya parkiran masjid. Apakah masuk ke ranah Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan atau apa? Atau ATR BPN itu kan. LAJ atau Satpol PP kita juga nggak tahu, Bos. Apakah pakai Jangan-jangan perda atau pakai apa gitu Iya kan? Atau Menko PMK pemberdayaan masyarakat kan? Atau tahu kan lu? Tahu. Oke, kita masuk ke tema kita hari Oke, ini. Bos. ini tema ini serius nih. Ya. berarti. Jadi ada challenge gitu di dunia digital hari ini gitu ya, untuk kembali membumikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, 4 pilar tadi, yang mana itu kan bukan arus utama dalam percakapan anak muda hari ini. Sementara anak muda ini di tahun 2024 akan menjadi majority pemilih ya, dari Ya. survei-surveinya Om Ensar kan kelihatan itu sebaran usia. Salah satunya anak muda pasti akan menjadi, dan 2024 presiden yang terpilih nanti adalah presiden yang memimpin mayoritas generasi di bawahnya. Jadi dia bukan memimpin Ada gap. generasinya, tapi memimpin generasi di bawahnya gitu. Nah, dengan itu kita ngelihat bagaimana percakapan politik kenegaraan ini hilang gitu di dalam kehidupan sehari-hari anak muda. Namun mereka yang paling menentukan. Nah gitu. Jadi lu gimana melihat itu? Satu ya, nanti kalau 4 pilar secara keseluruhan Bang Faldo pasti lebih paham. Tapi Kok lempar ke kalau saya? kalau sehari-hari saya lihat ya, misalnya tadi Bhinneka Tunggal Ika, ada bukan salah persepsi ya, tapi ada mispersepsi sedikit bahwa Bhinneka itu yang paling penting. Salah menurut gua. Bhinneka itu ya Indonesia, keniscayaan, tapi kekuatan Bhinneka itu ada di Tunggal Ikanya. Nah itu yang menurut saya terkadang banyak sekali para politisi, pemimpin-pemimpin kita salah menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika dengan terlalu fokus ke binekanya, tapi lupa Tunggal Ikanya. Ini saya mengingatkan kutipan inisiator Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Perlu Mengatakan, berdiri kan? Enggak. perbedaan itu adalah kodrat, bersatu itu harus diupayakan. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Rektor Anda kan? Rektor saya. Gubernur gue juga sekarang. Iya. Nah lanjutkan.
Pak Hensat, silakan. Ya itu tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, terus kemudian bagaimana juga tentang Pancasila yang memang jadi gini, banyak diskusi-diskusi yang terjadi di kampus itu memandang diskusi kebangsaan adalah sesuatu hal yang berat, Ri. Nah ini sebetulnya pekerjaan rumah yang sangat penting. Terus terang, nama 4 pilar aja kan udah berat banget. Begitu lo tadi sebutin satu-satu, itu juga makin bingung orang. Undang-Undang Dasar 45. Oh, yang sebelah mananya? Pembukaannya saja kah? Atau secara keseluruhan isinya? Atau amandemen keberapa? Nah, iya. Dan terus kemudian yang paling PR itu kan, buat apa gue bicara 4 pilar? Ngaruh nggak itu sama kehidupan gue yang sandwich generation sekarang gitu kan? Apa itu? Coba. Sandwich generation, bro. Harus nanggung atas sama bawah, Iya, betul. termasuk kita juga gitu kan. Iya. Gitu. Nah maksud gue ini PR-nya tuh lagi-lagi ada di, karena gue orang komunikasi politik kan, ada di masalahnya salah satunya adalah di komunikasi. Dan bagaimana orang pemimpin kita menerjemahkan yang lebih mudah gitu loh bahasa-bahasa kebangsaan ini. Bayangkan kalau bisa menjelaskan secara bahasa layman's language tentang kepak sayap kebangsaan. Itu kan gue juga ditanya anak gue, bingung juga jawabnya, men. Kepak sayap kebangsaan itu maksudnya Kebinekaan. apa? Ya, kebinekaan ya. Ya. Kepak sayap kebinekaan. Ya. Bukan kebangsaan, bro. Kebinekaan. ya. Ya. Tuh gue aja lupa. Nah itu kan juga susah juga tuh diterjemahkan. Tapi kalau bisa diterjemahkan dengan baik dan bahasa rakyat, itu akan mungkin lebih mudah dimengerti ya. Tapi intinya sih sekarang kita bicara kegunaan sih. Kegunaan dari 4 pilar di kehidupan pribadi para anak-anak muda seusia kita dan di bawah kita. Itulah kira-kira. Nah, lu gimana, Dok, sebagai politician gitu melihat situasi kita terbelah hari ini, kita harus berhadapan dengan perubahan ekosistem digital gitu ya. Apakah 4 pilar ini, nilai-nilai ini jadi sesuatu yang masih relevan untuk dibicarakan atau menjadi sebuah gagasan utama lu dalam berpolitik atau gimana, Dok? Ya kalau menurut gue sih kalau seandainya kita ngelihat ya, apakah kita itu punya KPI ini dibumikan itu dengan hafal atau tahu KPI-nya itu ya, alat ukurnya dia. Gue rasa sih nggak sedikit yang nggak hafal, banyak. Ya, I mean like orang banyak yang tahu Pancasila. Ya undang-undang itu mungkin hampir setiap kita itu, at least pembukaannya aja ya, hampir tiap minggu kok kita diomongin. Ya kan, NKRI, ya kan. Maksud gue kalau seandainya KPI-nya apakah tahu, ya, gue rasa sih nggak dikit Pak Ari. Tapi kalau kita tambah lagi bahwa menjiwai, membumikan, implementasi. Nah ini mungkin jadi pekerjaan rumah nih. Nah kita berbicara di sini atau di sini? Kalau di sini gue rasa sih angkanya nggak kecil nih. Kalau Pak Hensat nanya apakah Anda atau Pancasila gitu kan. Kan berapa kali Pak Presiden juga nguji-nguji hal-hal kayak gitu, kan dijawab dengan baik gitu, dikasih banyak hadiah juga kan. Dia beruntung juga ngomongin beginian sama kita, Dok. Kenapa emang? Coba aja yang lebih serius gitu ngomongnya nih, luar biasa nih penjabaran satu-satu dari PBNU itu tadi. Nah, ya maksud gue, apakah kita mau menjabarkan di situ? Nah, kalau mau menjabarkan di sini, gua rasa sih nominal orangnya, nih gua mungkin nggak punya datanya, tapi menurut gua nggak banyak, Bos. Tapi kalau kita bandingin sama ekosistem digital, sama dunia yang semakin terbuka, sama teknologi ini, menurut gua yang bisa kita upayakan adalah ngomongin itu terus. Ya, dalam artian seberapa banyak sedikit pun orangnya yang nggak ada cara lain selain untuk ngasih tahu bahwa ini adalah pilar nih yang sudah ditetapkan oleh negara. Kalau nggak ada pilar roboh ini Iya gitu. Gitu Ya dan ini kan bebas interpretasi setiap orang, Pak. Maksud gue mungkin barangnya satu nih, lu mungkin memandang NKRI kayak apa, gue mungkin beda. Lu menganggap Tunggal Ika lebih penting, bisa jadi orang lain bilang Bhinneka lebih penting. Ya kan? Bisa jadi Bhinneka Tunggal Ika yang penting, Pak Henry. Iya, bisa. Nah, tapi kan obrolan kita sehari-hari itu kan kadang-kadang juga tidak bisa kita paksa ya, anak muda nih, Pak Ari ya, untuk menghafal doang ini gitu loh. Nah, dalam implementasi gua rasa sih kalau ini kan relate sama kebaikan
kebangsaan ya. Iya nggak sih? Hal-hal terkait kebangsaan. Nah, sekarang kita itu mau menganggap kebangsaan ini apakah sesuatu yang dalam tanda kutip sesuatu yang relate sama kita punya kehidupan atau enggak gitu. Karena kan gini, Pak Ari, ada orang yang menganggap dia menjadi tukang parkir masjid itu kerja kebangsaan, ada yang enggak gitu loh. Kan macam-macam interpretasi kita dalam aktiviti kita. Ada yang menganggap orang yang jadi pasukan baris berbaris di sekolah itu kebangsaan, tapi ada yang anggap dia jadi anak band juga kebangsaan gitu. Jadi terlalu luas ininya. Nah, makanya gue mau nanya nih, penting nggak yang simbolik dan yang larinya kan ke sana yang substantif gitu. Ya kan, antara simbolik dan substantif perdebatannya. Gitu kan. Apakah ya kita nggak bisa, ya idealnya dua-duanya, tapi kan kita nggak bisa kedua-duanya gitu. Nah, lu ngelihatnya gimana, Dok? Kenapa yang simbolik juga kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, dan yang substantif juga apalagi gitu. Nah, ini sulit nih, apakah nilai-nilai ini memang sulit untuk masuk dipahami anak muda untuk menjadi pembicaraan, atau memang ini ya nggak relevan lagi mungkin, atau kita butuh yang baru gitu, gua nggak tahu tuh. Memang caranya aja yang nggak ketemu gitu. Kalau dulu kan caranya satu, wajib. PMP dulu ya. P4. PMP. Jadi memang wajib. Zamannya gitu. waktu itu bisa direct kan? Iya. Zaman sekarang karena kewajiban itu. Tapi kan kemudian ada euforia reformasi yang semuanya pokoknya hajar, nggak usah. BP7 dihilangkan dan lain-lain. Gitu. Ada kelonggaran di situ ya. Ya, nah sekarang pada saat pembicaraan tentang 4 pilar ini diperlukan, orang bingung gitu. Mau bicaranya seperti apa? Nah, beruntung Total Politik misalnya ya berusaha untuk membumikan dan membicarakan ini gitu. Kalau tanya gue misalnya, gimana caranya gue ngomongin Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dengan bahasa merakyat, ya bingung. Jadi emang caranya harus pakai contoh gitu. Pakai contoh. Nih kayaknya di buku Anda nih. Dalam saya kebetulan udah baca dan memberikan. Saya belum dapat loh. Belum terbit memang. Oh, belum terbit. Dia aja belum dapat. Oh gitu. Ya, dalam proses. Maksud gue gini, teladan, role model. Ya, di bukunya Om Hensat ini, leadership itu dibagi dua. Yang transformasional dan juga yang transaksional gitu. Nah, lu melihat bagaimana membawa pemahaman tentang ideologi Pancasila, terus Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini ke dalam ranah yang transformasional gitu. Iya. Gimana, apa problemnya selama ini gitu? Yang paling mudah ya transformasional itu adalah bagaimana kita menghargai pendapat orang lain misalnya. Itu kan salah satu poin penting dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28. Iya makanya. Kebebasan. Gitu. Tapi memang demokrasi menghargai pendapat ini jadi berbeda pada saat masuk ranah media sosial. Iya, itu pertanyaan gue. Makanya kita mesti ajarin nih minimal follower kita lah. Jangan lo hantam itu ada usulan-usulan atau perbedaan-perbedaan usulan parkiran masjid misalnya. Nah, kita dengarkan aja. Oh, maksudnya begitu gitu. Tapi kan ini judgement yang luar biasa. Memang sih ini masalahnya ya. Masalah yang satu lagi itu, kalau di media sosial emang kita belum tahu itu orangnya siapa. Tapi dihajar dulu aja. Tapi kan esensinya itu kan musyawarah demokrasi ya, yang kemudian turunkan dalam 4 pilar tadi. Enggak, makanya kalau memang tadi kan kita bicara pemimpinan transformasional, bagaimana kita mendengarkan lebih. Makanya The John Hopkins University itu punya salah satu basic communications yang paling penting itu adalah listen to learn and learn to listen gitu. Belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar. Nah, itu kan sebetulnya implementasi dari demokrasi juga, implementasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang harus sering diomongin loh. Lo jangan langsung hujat orang dong kalau kasih usul. Biarin aja dia punya usul, ya Anda usulnya apa gitu. Kemudian ya tidak harus menang-menang. Nah, tapi kan ini kan dalam situasi kita ini bisa berdialog gitu. Tapi dengan
algoritma sekarang, dengan tren media sosial kita terpolarisasi, ruang-ruang dialog itu kan semakin menyempit walaupun Betul. kita semakin terbuka gitu. Ya, ini makin menarik perbincangan. Kita akan jeda dulu mungkin ya. Ini pertanyaannya berat ya. Kita ngobrol dulu offline. Enggak, tapi memang betul ya. Karena kan di algoritma media sosial kan kita itu dideteksi dengan seberapa sering kita Ya. melakukan activity. Yes. Betul. Gue yakin lu di feed IG lu isinya Liverpool. Iya. Gue AC Milan. Oke. Karena Semua Milan masuk masuk terus. Iya. Dan Iya. ujung-ujungnya buy the product. Ah. Iya Dan kan? kita nggak akan memahami Liverpool. Dan gue nggak akan memahami Liverpool. Iya. Dan gue juga nggak minta lo mewali Liverpool. Enggak, dan lu juga nggak mau kan memahami Milan kan? Iya. Karena kita kan misalnya kalau gua buka Instagram berapa nih? Oh, menang sama Empoli. Siapa yang nyetak gol? Terus gua buka Instagram Theo, gua buka Instagram si Casey, ya kan? Terus gua buka kan Milan ya. Iya. Kan kita kan di dunia maya ini, kita kan dideteksi berdasarkan Milan. footprint kita, Ya, algoritma history itu. kita. Ah. Iya kan? Nah, jadi dalam derajat tertentu menurut gua memang apa yang kita cari itulah kita. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang di media sosial, pertama, apakah ada resource relate sama 4 pilar ini yang banyak, yang memang menarik, yang interesting, yang memang insightful Dan nggak ada dan juga. consumable. Dan nggak ada juga di antara kita yang mencari 4 pilar di media sosial. Iya, satu itu, ya kan? Ya kan? Yang kedua, yang itu, apakah ada yang mau mencari soal Pancasila ketika buka media sosial? Iya. Pasti carinya Liverpool. Nah, jadi kan ini barang kan nggak ketemu nih. Iya. Sudahlah source-nya kurang. Kedua, pencarian juga nggak ada. Nah, pertanyaannya, yang mana yang duluan nih? Ya, Iya. apakah source-nya harus duluan atau pencarinya duluan? Iya. Ya kan ini jadi perdebatan yang apa ya, maksud gue, apakah dengan banyaknya source akan menjamin banyak yang cari? Iya. Tapi menurut gua yang bisa kita kontrol adalah sumber. Karena preferensi orang hari ini itu nggak bisa kita kontrol. Karena kan demokrasi ya. Nggak, Nah, gini loh. jadi Maksud kalau gue, seandainya kalau dikit lagi ya, kalau seandainya sumbernya diperbanyak bukan hanya dokumen bla 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 bla. Ya let's say ini total politik maksud lu, coba pakai podcast nih Dia ya. pakai banyak elemen. Elemen Iya. gitu. Ya karena tesis gua adalah semua harus ngobrolin ini. Mau nggak mau. Iya, tapi kan Dok, lo kan nggak mungkin ngopi sama temen lo sudah gimana ya kira-kira. Oh nggak ngomonginnya gimana ya Pancasila nggak gitu juga gitu loh. Tapi menurut lu langkah kita mendukung timnas ini misal ya timnas besok malam itu nasionalismenya selevel apa gitu itu loh. maksud gue. MPR, Dosisnya gimana gitu loh. Tumben lu kompak nih pemerintah. MPR itu kan lembaga yang besar sekali. Nggak, ya. karena kan kita sama-sama pelaku komunikasi, Pak. Ini gue mau ngomong sebelum gue lupa nih. MPR itu kan lembaga yang besar sekali ya. Iya. Jadi coba aja bikin diskusi-diskusi begini terus untuk menerjemahkan 4 pilar dalam kehidupan kita itu gimana. Iya, maksudnya nonton bola besok malam nih, Indonesia lawan Singapura. Ah. Itu nasionalisme atau enggak gitu loh. Dan kalaupun nasionalisme dosisnya seberapa? Ah. Kan biasa. Nah, Itu Kapan lu nyanyi lagu Indonesia Raya selain nonton bola, pas acara kedai kampus, kopi, acara kedai kopi kan? Ah. Tapi kan lo ngobrol-ngobrol masuk kafe kan nggak ada Indonesia Nah, Raya, iya. Pak. berarti Anda setuju dengan ide Presiden Jokowi yang mengatakan perlu membuat film G30S versi milenial? Gua kan bilang kalau Pak Jokowi itu sudah menetapkan standar yang tinggi sekali untuk Indonesia dan untuk presiden berikutnya. Jadi pasti itu adalah ide-ide cerdas. Itu luar biasa. Iya, iya. Tapi kalau versi milenial gua nggak ngerti juga sih sebetulnya. Tapi intinya gini lah, bro. Ya butuh lah medium-medium, berbagai macam medium untuk menyebarkan narasi-narasi kenegaraan gitulah. Iya, dan jangan yang susah-susah. Kayak misalnya begini, mestinya ada yang dihukum tuh. Apa? Pada saat bendera merah putih gagal berkibar, itu kan perbincangan 4 Betul. pilar yang Justru hot sebetulnya. justru kita berbicara kenegaraan di event-event keolahragaan Nah, gitu kan, event-event. Kenapa bisa Iya. tidak ada pengibaran bendera merah putih di situ? Langsung panas kan. Ini Iya. nih kalau gue yakin ya, waktu Piala Thomas itu Nah,
mungkin ekspektasinya nggak juara nih. Hmm. Sama halnya mungkin di AFF ini nih. Iya. AFF ini lu sadar nggak? Kalau kita nggak tanpa boleh juga. tanpa merah putih. Iya, Lambang Garuda loh. PSSI. Ya kan? Nah ini nih yang ya trigger kayak gini sih menurut gua perlu di ini. Jadi memang cara masuknya nggak direct gitu. Ya, berarti kita memang masuk dalam menjelaskan soal prinsip-prinsip kenegaraan, soal-soal 4 pilar ini memang harus di berbagai macam sektor dan berbagai macam Yes. isu juga. Dan jangan dibikin susah. Sekarang Emang selama kadang- ini susah. Ya kadang-kadang lu lihat aja begitu acara 4 pilar di TV itu kan orangnya serius-serius. Maksudnya undang gua dong, gua kan nggak serius. atau gitu. gini ya, atau gini karena mungkin narasumber yang ada itu pakai cara dulu mereka dididik. Ya dan masalahnya juga gini bos, kalau kita ngomongin 4 pilar, narasumbernya biasanya pengennya terlihat pinter dan paham tentang 4 pilar. Nah kalau Hensat ini kan ya sama Valdo ini kan ya kita coba kulik-kulik juga gitu kira-kira barang ini kayak gimana. Enggak, Gitu. yang penting kan gini, kalau dulu Pak Fauzi Bowo itu kan benahin Ancol gitu kan, Pulau Seribu, biar orang Jakarta ngerti laut. Nah, Nggak usah lalu punya Bali dulu yang level-levelan kayak gitu, tapi lu kalau orang Jakarta pengen lihat laut, ya lu punya tempatnya. Nah, menurut gua ya dalam diskusi soal 4 pilar ini terutama di kalangan anak muda sekarang, yang penting dia tahu dulu nih, maksud gua yang penting ngerti 4 pilar dulu. Kalau dia ngerti dulu negara ini ada 4 pilarnya gitu. Gitu. sekarang gini Ri, lo udah pernah belum ngisi jawaban di tes wawasan kebangsaan? Enggak. Oh, sorry ya. Maksud gue lu gimana orang mau mengerti tentang wawasan kebangsaan kalau pertanyaannya pasal? Maksud gue juga ini ada yang salah nih sama tim perumus wawasan kebangsaan itu. Jadi nggak ada tuh kepemimpinan Parameternya. transformasional di situ. Parameternya. Iya, jadi ini tuh bukan hafalan bos. Tadi KPI. apa yang kita bicarakan tadi ini bukan hafalan, ini bagaimana mengimplementasi. Iya. Jadi jangan lo kasih susah-susah itu soal. Nah, ini yang kita bicarakan ini kan bagaimana anak muda memandang pilar-pilar kenegaraan kita sekarang gitu ya. Maksud gua ya butuh berbagai macam terobosan yang Cara ya, harus eksperimentasi sih. ya dan memang harus jemput bola gitu. Jemput Maksud bola. gua memang kita yang harus datang, kita yang harus hadir gitu ya. Bukan menunggu orang untuk mencari tahu gitu. Betul. Nah, Betul. berarti kan sebenarnya problemnya gini, Dok, dari yang awal lu Dua sebut yang lu tadi sampein. kan, yang 2 lu sebutin Ya. tadi. Memang akhirnya yang menjadi upaya utamanya adalah bagaimana produser dari gagasan ini mendekati Jadi konsumen antara gitu. produsen Ya. sama konsumen Ya. ada marketernya nih. Ya. Ya, marketer yang datang untuk delivery produk ini gitu loh, untuk nyampein bla 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 Ya, bla. tapi kan Dengan berbagai macam cara. ya betul. Dan gua sih belakangan sih ada berbagai macam kemajuan sih menurut gua di dalam hal Pancasila dan Satu lagi Ya. menurut gue yang penting itu Apa? dalam 4 pilar ini negara harus menemukan satu tujuan yang sama buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Kan itu udah ada di Iya. pembukaan undang-undang dasar. Ngerti gua, tapi itu gimana menerjemahkan itu? Hmm. Misalnya, dulu kita bisa kompak kenapa? Karena satu musuhnya bos, Belanda. Hmm. Belanda kita hajar, merah putih kita kibarkan. Hmm. Kan gitu. Nah ini sekarang kan beda-beda nih. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. ya masalahnya tujuan itu yang Ya nggak sama. nggak sama, betul. Ya nggak sama. Jadi apa? Pada saat kita bicara kesejahteraan, kan kita juga yang akhirnya mendebat kesejahteraan. Maksudnya kesejahteraan itu kesejahteraan yang dipandang dari sisi mana? Berarti GBHN ini dibutuhkan ya berarti ya. Dibutuhkan nggak? Kan Anda yang mancing gitu. Kan Anda yang ngomong Kan tadi. Anda yang mancing. Iya kan? Saya dari tadi. Butuh ya GBHN ya. Butuh supaya apa? Iya. Supaya memang lebih jelas ini arahnya. Seneng MPR sama lu nih. Sebagai jadi narsum tetap lu. Ya nggak perlu. Sebetulnya kalau ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Henry Satrio, itu nggak perlu undang selalu jadi narsum. Pakai aja kedai kopi bos.
Malah dagang dia. Bang. Ini kan kanan kiri gua menginspirasi. Gila. Saya ingin katakan begini. Kalau secara historis, kenapa Soekarno meletakkan pidato 1 Juni itu sila pertamanya kebangsaan? Ya, karena kita memang terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan ada beberapa yang sudah eksis sebagai negara bangsa. Aceh Darussalam itu sudah eksis sebelum Indonesia, Republik Indonesia ada sebagai negara bangsa. Ngayogyakarta Hadiningrat sudah eksis sebagai sebuah negara bangsa. Bagaimana dia ketika menjadi ancaman, menjadi komoditas politik, karena dia mengganggu bonggol besarnya. Itu yang kemudian kita harus lihat dalam spektrum itu. Yang dilagakan itu bukan sebagai sebuah program, bukan sebagai sebuah tawaran, bukan sebagai sebuah solusi. Nah, ini memang juga ekspresi tadi bukan sejak otonomi daerah ada ya. Itu juga ekspresi antitesa dari sentralisme yang terjadi 30 tahunan lebih, bahkan lebih lah ya. Ya hampir 50 tahun lah ya. Kurang dari 50 tahun terjadi sentralisme, lalu kemudian ekspresinya seperti itu. Nah, jadi ada faktor-faktor sosiohistoris yang kita harus benar-benar clear membaca itu ya. Jangan kemudian serampangan, oh ini politik identitas negatif. Enggak mesti. Jadi bahwasannya dia memiliki daya destruktif, exactly saya sepakat. Karena siapa yang pertama kali dihukum, ya sebenarnya ekspresinya juga fenomena gunung es lah ya. Ahok itu cuma korban yang kelihatan saja. Saya ini juga korban. Kenapa? Bapak saya Lubis Mandailing, ibu saya Minang, lahir besar di Minang. Saya kira tidak menggunakan bahasa marga di belakang nama saya karena hukuman politik identitas itu. Karena di Sumatera Barat itu, di Minangkabau itu garisnya matrilineal, sehingga ketika saya tulis Lubis sebagai suku saya, dihukum saya sama realitas sosial. Nah, ini yang kemudian kenapa propose-nya, ordernya Soekarno tentang identitas yang satu, identitas yang menekankan kepada sebuah nation state yang baru. Ya, ini cuma ada di bumi ini, ciptaan Tuhan di kolong langit ini cuma ada di Indonesia. Ya kalau kita lihat Eropa, satu nation, satu state kan. Bahkan Catalunya sampai hari ini masih tetap meminta merdeka karena mereka berbeda nation dengan Spain. Arab lebih tragis. Arab itu satu nation, multi state. Jadi saya ingin mengajak teman-teman melihat secara sosiohistoris dan epistemologis gitu ya. Cara berpikirnya jangan kemudian serampangan. Nah, kenapa ini menjadi mencuat ya? Itu satu keniscayaan zaman ya. Zamannya setelah kita menghadapi otoritarian yang sekian lama, maka kemudian muncul. To some extent gitu, kita butuh haluan bernegara yang betul-betul yang benar ya. gitu, yang tujuannya satu, yang kita semua paham kan. Gue udah pernah cerita kan bagaimana FGD-nya kedai kopi berbicara tentang pemimpin yang jujur, malah kelahi narasumbernya. Siapa? Ya maksudnya akhirnya perbincangannya, apakah kita butuh pemimpin yang jujur? Buat apa jujur kalau nggak bisa kerja? Mana yang lebih penting antara jujur dan integritas? Sementara anak-anak yang baru mau nyoblos nanti 2024, begitu ditanya kira-kira pemimpin kriteria Anda apa? Jujur. Nah, begitu. Ya, balik lagi nih soal apa tujuan bernegara gitu misalnya. Nah, artinya kalau kita sudah punya tujuan, anak muda itu mau tujuannya seperti apa, per sektor gitu misalnya kan. Pasti dengan sendirinya pilar-pilar kenegaraan ini juga akan dipahami oleh orang menurut lo. Iya, tapi bagaimana kita menggunakannya itu sih. Memang
kita perlu walk the talk lah. Hmm. Kita perlu walk the talk. Jadi artinya pemimpin-pemimpin kita ini mesti mencontohkan gitu ya. Nah repotnya sekarang kan jadi pemimpin ini, begitu kita mencontohkan pencitraan. Nah ini pencitraan ini. Ya, tapi resiko lah itu. Iya. Risiko. Ya, ini Ya. Valdo juga foto sama anak aja dibilang pencitraan bos di medsos. Ya, suka-suka nih kan foto sama anaknya kan. Nah, tapi ini pekerjaan rumah yang tidak enteng. Makanya pas ini menurut saya MPR menggandeng Total Politik supaya bisa mendapatkan masukan-masukan dengan bahasa yang layman's gitu. Ya. Bahasa-bahasa rakyat yang mudah Oke. dimengerti. Jadi kalau masuknya dia kerja Oke. sama ini mohon maaf ya. Sorry ya bro, kalau misalnya kerja sama TVRI dan RRI, ini kemana-mana juga nih. Satu hal kerja sama TVRI dan RRI perlu, penting, gitu ya. Tapi dengan Total Politik juga perlu. Itu bukan gue yang ngomong ya. Nah, tapi ini poin menarik dari Om Ensat nih, Dok. Apakah negara seberjarak itu sama anak muda selama ini menurut lo? Kalau dibilang berjarak sih, gua rasa sih nggak tepat juga ya. Karena negara selalu berupaya kan Ya. dalam derajat tertentu untuk melihat tren, ya berusaha berkomunikasi. Ini bukan pemerintah ya, Bos, Ya. tapi negara nih ya. Iya, maksud gue negara Jangan sensitif langsung Anda. langsung defense, langsung mode defense-nya on. Dia bertahan Langsung. Merasa ada kewajiban. Aduh, gue kerja nih. Ya kalau menurut gue sih elemen negara banyak ya. Iya. Banyak ya. Ada yudikatif, tiga-tiganya. legislatif. Lo lihat aja lah gitu. Lo lihat aja dalam beberapa publikasinya, lo lihat dalam beberapa, ya semuanya berusaha masuk ke medsos, semuanya berusaha untuk konten. Itu hal paling simple lah ya. Ya kalau seandainya lo berharap semuanya dibahasakan dengan lemon apa sih untuk Lemons language lemons itu. language dan nasi sandwich gitu-gitu. It takes time. Ya, Itu butuh waktu dan gitu. negara butuh beradaptasi. Beradaptasi karena Betul. tapi gue tetap percaya negara itu akan selalu mencari jalan walaupun perlahan ya. Ya. Walaupun perlahan dia akan terus mencari jalan tuh untuk ke arah situ. Nah, pertanyaannya ya kan pertanyaannya perubahan zamannya ini terjadi cepat sekali Pak Ari. Ya, Ya kan? Sementara speed untuk Terbatas. berubah itu perlahan gitu. Ya. Nah, itu kan menciptakan gap. lagi gitu Iya. kan. Lo lihat aja, kita itu kan apa? Ngonten YouTube, lalala, Gojek, Traveloka. Itu kan kayak dari tahun 2000. Feeling gue 2013, 2014. Iya, mereka 2010 udah mulai 2010 iya, udah mulai founding dalam kan. 10 tahun itu sampai sekarang 2021. Maksud gue politik pun berubah, ya kan? Maksud gue kalau seandainya gue merasa gue beruntung sih Om Ensat, lahir di zaman ketika kemampuan orang di media sosial itu bisa jadi relevan untuk politik. Gue merasa beruntung. Mungkin kalau Bang Budiman, Bang Fahri di zaman gue ya mungkin lebih canggih sih, ya kan? Tapi mereka tetap survive kan di zaman itu kan. Jadi setiap orang kan punya tantangannya. Nah jadi gimana caranya kita harus menjadi aktor ya dalam hal ini ya, aktor yang mampu lakukan akselerasi itu. Ya, berarti kan tantangan zaman sebelumnya itu adalah pemerintahan yang Otoritarian. ya, otoritarian, yang sekarang itu rezim demokrasi yang mungkin juga menurut gue challenge-nya nggak lebih ringan juga. Nah, gitu. tapi ini menariknya ini ya, setelah lo ngomong tadi, gue punya hipotesa baru. Iya. Jangan-jangan memang 4 pilar ini harus dibicarakan as it is gitu. Iya. Jadi jangan diubah-ubah ke bahasa yang lebih mudah dimengerti. Iya. Justru memang harus memaksa setiap generasi berbicara Betul. 4 pilar dengan bahasa yang Gimana kalau kita ngambil rujukan kita memahami Al-Quran deh, agama gitu. bos gue nggak berani parkiran masjid aja dihajar. Parkiran masjid bos Nggak, itu maksud bukan gue- masjidnya. Maksud gue apakah bisa tetap sustain gitu loh. Maksud gue kalau lu sebagai praktisi Nah, pengamat. Enggak, kalau udah bawa gitu kesini aja. Dia ada trauma mancing-mancing Marisa terus. ini. Dia mancing-mancing terus dia. Ya, kan lu kan yang dicintai umat gue lihat kan. Ya itu mah alhamdulillah. Udah. Enggak, tapi lanjut. Nggak, Itu berarti as it is. Enggak, maksud gue maksud adalah- Nggak Valdo perlu gini. di touch up. Iya, touch jadi up menurut gitu. gue memang jangan-jangan kita bicara begitu. Pancasila 5 itu ya begitu itu. Undang-Undang Dasar 45 ya begitu itu. Jadi memang dibalik, bukan 4 pilar yang mengadaptasi zaman,
tapi memang generasi yang harus beradaptasi dengan 4 pilar. Jadi Setiap ya udah, generasi. setiap generasi ya bacaannya 4 pilar itu ya itu. Dari zaman gue terus ke yang lebih muda dari gue misalnya sekarang kan, ya itu bacanya begitu gitu. Nah sekarang bagaimana kita negara menurut gue nih, bagaimana negara memaksa hal baik ini bisa diterima oleh generasi saat ini, gitu kalau menurut gue sih. Karena kalau Di nanti sekolah jadi kan- diubah-ubah jadi Di sekolah lucu kan juga. udah ada ya, maksud Nah, gue. ini gue mau garis bawahi kata memaksa ini Memaksa. nih. Ini kan sangat tidak demokratis, Bos. Karena challenge kita kan demokrasi nih sekarang. Kita dipaksa kok dalam demokrasi, Apa? dipaksa memberikan suara. Enggak lah, itu Kan hak. hak gimana sih? Iya, tapi kan namanya dipaksa hak juga. bisa lu pakai, bisa Bisa enggak. enggak. Iya, tapi kalau gini loh, kita itu dihargai sebagai warga negara dalam 5 tahun itu cuma dari jam 7 sampai jam 12, Bos. Itu pun Dicari-cari, Bos. Itu pun 3 menit. Iya, itu dicari-cari Masuk kita. TPS. Ini kemana nih sih saat ini belum datang ke TPS? Gitu maksud gua. Ya kalau kata memaksa gua nggak pas. Ya kalau tidak tepat, tapi menurut gua kata memaksa itu yang harus dipakai. Lu top sih. Kayaknya Anda lebih otoriter. Ya, memaksa ini meaningnya apa nih dalam konteks ini dicoba? Jadi menyediakan kebutuhan setiap generasi untuk mau belajar 4 pilar Supply. gitu. Jadi Atau dikasih. dia kayak ini kali ya, 4 pilar mainstreaming gitu, Gini, kayak ini gender hal gitu. gampang nih. Gua nggak tahu ya, zaman lu masih ada apa enggak. Tapi di zaman gue itu banyak buku tulis atau sampul buku coklat itu Pancasila ada di- Pancasila. Ada. Zaman gua ada. Oh, berarti Ada kita tulis. seumuran. Gua Enggak, generasi begini. akhir. Di zaman handset dimulai. Di zaman gua diakhiri. Tapi sekarang gua nggak tahu ada apa enggak gitu. Iya. Paperline ya, apa sih nama Paperline. brandnya tuh? Sama bintang obor. Ya kalau gua Kiki bos. Anda tidak mengerti. Iya kan di belakang, ya kan? Ada Ya itu Pancasila. kan paksaan itu sebetulnya. Lo mesti baca itu. Upacara, Undang-Undang Dasar 45 kita disuruh hafalin kok dulu. Ya karena waktu itu media komunikasinya ya buku itu. Ya. Kalau gua mau mengutip seorang sosiolog namanya Manuel Castle gitu ya. Jadi bagaimana power itu bekerja tergantung dengan instrumen komunikasinya. Waktu itu kan azas tunggal Pancasila, instrumen komunikasinya cetak sama juga seremoni dan juga TVRI waktu itu RRI. Jadi itu instrumennya asimetris. sarana antaranya Iya. ya maksudnya. Asimetris gitu. Kalau sekarang kan enggak bisa resiprokal. iya, bisa timbal balik kan. Nah, ini nih menurut gua ini gimana caranya menghadirkan ini dengan suasana teknologi komunikasi kita hari ini gitu. Yang mana setiap orang bisa berkontribusi kan, misalnya Wikipedia-nya Henry Satrio, Valdo Maldini masuk nambahin satu kalimat, gua nambahin juga satu kalimat di situ kan. Hensat ini dulu pernah ini gitu kan, nambahin satu kalimat. Nah, maksud gua apakah makna 4 pilar ini ya yang lu lihat itu berkembang nggak gitu? Enggak. Jadi emang ya itu aja gitu. Jadi maksud gue gini ya. Pada saat misalnya anak gue gitu ya bicara tentang Pancasila, ya dia bicara tentang bagaimana dia jadi orang baik kan begitu. Jadi memang ya harus bahasanya yang begitu. Makanya tadi gue bilang di awal pembukaan gue adalah lo jangan salah mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu bineka, tapi kekuatan kita itu adanya di Tunggal Ikanya. Itulah lemnya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 misalnya yang selama ini diperbincangkan untuk tentang hal-hal yang berbau 3 periode misalnya begitu-begitu doang. Tapi yang lain kan nggak dibahas. Tapi gue ngelihat ya, misalnya Valdo nih, dia orang yang menurut gue politisi yang cukup ketat di dalam menggunakan prinsip-prinsip UUD itu setiap dia berargumen gitu ya. Misalnya kalau gue ikutin argumen-argumen lu selalu itu jelas tuh
melindungi hak gitu kan, itu kan Memastikan keadilan. memastikan keadilan, itu kan terminologi Memberikan kesempatan dalam gitu kan. UUD kita semua gitu loh. Ya yang mana sebenarnya dengan lu berbuat rasional aja ya, rasional, berpikir masuk akal gitu, cita-cita konstitusional tuh udah lu kerjakan sebenarnya, karena konstitusi kita itu desainnya sangat rasional kan, sangat masuk akal gitu. Ya tapi semuanya gue kebanyakan tapi dengan. Jadi artinya Gak apa-apa, lu lagi nge-challenge apa yang sedang memperbincangkan terjadi, kan? itu 4 pilar itu memang kita bisa perbincangan sekarang gitu. Tapi kemudian bagaimana implementasinya kan akan sulit sekali gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja kan beda-beda, maksudnya apa? Persatuan Indonesia dan lain-lain. Tapi kan kita kompak untuk itu. Nggak ada yang bisa yang tiba-tiba menolak NKRI gitu kan, nggak ada gitu. Nah, sampai kapan perbincangan 4 pilar ini akan terus diperbincangkan dengan model begini? Jadi artinya maksud gue memperdebatkan atau mencari tahu bagaimana caranya si 4 pilar ini bisa dilaksanakan sehari-hari gitu. Kan susah juga kita. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke keluarga masing-masing kan. Bagaimana keluarga itu mendidik anaknya gitu kan. Supaya tidak lagi terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan NKRI gimana, Bhinneka Tunggal Ika gimana. Ini diskusi berat loh, Bos. Iya, berat. Oh, ambil sih job ini. Dia bisa jawab. Ini banyak yang gue potong. Frasa yang kedua, selain politik identitas ini, frasa kedua adalah populisme. Populisme ini sebuah frasa yang sebenarnya normatif. Dia hampir sama dengan republikanisme. Dia kemudian memiliki tendensi kiri dan kanan. Saya ingin membuat dua contoh. Ada Nazisme, ada Latin. Ya kalau bungkusnya itu kan Bolivarianisme. Nazi itu berangkat dari situasi populis. Walaupun di sana dia mengatakan Uberale itu dengan spirit Arya dan anti Yahudi, tapi populismenya sendiri berangkat tidak dari hal seperti itu. Itu lebih kepada bunga rampai yang dicangkokkan. Spirit awalnya adalah ketika Republik Weimar mengalami sebuah demoralisasi. Lalu kemudian kenapa Jerman yang superpower itu mengalami krisis yang gila-gilaan, lahirlah sebuah spirit populisme dari Nazi untuk bagaimana membangkitkan Jerman seperti sedia kalanya. Nah, itu populisme. Nah, di Latin Amerika, populisme ini berkelindan dengan banyak hal. Jadi, ada dua hal yang menjadi catatan, dan itu tipologinya berbeda-beda. Satu, populisme di Latin Amerika itu menjadi progresif karena dia memiliki basis politik kelas. Di kita, populisme kita tadi, Bung Ari Putra mengatakan antara agama dan negara. Jadi agama selalu memiliki ruang tersendiri sehingga populismenya basisnya agama. Seolah-olah itu konservatifisme, seolah-olah. Padahal kalau kita mau periksa sebelum semangat nasionalisme sekuler itu hadir atau nasionalisme Soekarno hadir, dasar awal nasionalisme Indonesia itu adalah nasionalisme Islam dengan spirit pan-Islamisme. Jadi itu sebuah hal ya. Jadi itu sebuah keniscayaan. Bahkan dikatakan Jawa itu adalah Islam ya, dan kemudian itu adalah proyek kolonialisme untuk mematahkan, mendekonstruksi Islamisme untuk kemudian dipisahkan identitas itu dari Jawa. Kalau kita lihat bagaimana mobilisasi perang di Ponorogo begitu masifnya, itu semata-mata karena spirit Islamisme yang sangat kental. Jawa adalah Islam, Islam adalah Jawa. Itu terjadi pada fakta-fakta objektif dalam sejarah kita. Ini kita mau menaikkan diskusi ini satu oktav kalau bahasanya Budi Adiputro ini kan. Jadi maksudnya di sini tidak lagi menyesali apa yang sudah terjadi gitu ya, tapi kita lagi bercerita apa yang kita rasakan hari ini memang. Gini, sorry, gue potong sedikit.
kita bisa ketawa-ketawa ngomongin santai begini karena kita udah punya chemistry sebelumnya. Coba aja lo ambil Profesor A, Profesor B yang belum pernah ketemu, terus lo yang wawancara. Gue rasa sebentar lo 30 menit beres, men. Lo aja udah gelisah gitu, gue nanya apa lagi nih ya. Kayak gitu, jadi masalah kenyamanan pada saat kita bicara 4 pilar aja itu juga menentukan. Betul. Gitu. Banyak ya variabelnya kalau Omensat ini ya. Betul. Enggak, karena soalnya ini soal pilar kita bernegara gitu. Kalau pilarnya nggak kuat, bangunannya roboh gitu kan. Ya kan? Makanya ini kan yang perlu kita lakukan adalah memperkuat pilar-pilar ini gitu. Jadi kalau lanjutin itu, apa yang bisa bikin pilar itu kuat? Iya, Pemahaman. pemahaman betul. Iya. Sama percaya, Iya, trust. Iya, betul. Kalau ada 2 profesor yang asing dengan Ari datang, dua-dua profesor ini pasti akan menjaga intelektual dia dan keakademisian dia di depan Ari kan. Ya. Maka yang diperbincangkan adalah nggak akan sesantai ini. Ya. Kita kenapa bisa santai, Dok? Karena kita percaya sama Ari, dia nggak akan mempublikasi hal-hal yang membuat kita terjerumus. Gitu kan? Maksudnya dipotong. Dipotong. Kalau 2 profesor datang ini, jadi masih gue kebayang ya. Jadi Pak Ari yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah menurut bla 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 asbabun nuzulnya begini gitu kan. Undang-Undang Dasar 45 memang dibuat untuk memperkuat Indonesia. Masih begitu. Cocok kan jadi profesor. Dalam waktu 30 menit ini anak udah mulai alah siapa apa lagi. kayak Budi Adiputro tadi. Jadi memang banyak hal juga memperbincangkan 4 pilar aja kita perlu banyak variabel nyaman, variabel trust. Ya, tapi yang paling tinggi adalah ya menurut gua dari Pemahaman apa yang lo omongin tadi ya pemahaman itu muncul karena kita punya kepercayaan gitu. Ya. Nah, ini pertanyaannya kita masih percaya nggak sama konsep-konsep ini? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, itu kan jawabannya kalau nggak percaya mau di mana emang? Iya, maksudnya apakah secara legal lu harus percaya, harus declare. Ya, tapi secara praktek kan belum tentu. Pemikiran gitu. dan lain-lain. Iya. Ya, maksud gue apakah ya tadi ya objeknya, let's say anak muda termasuk kita lah. Ya. Termasuk kita lah, Ya, kan? lu masih muda lah. Ya, lu masih muda Walaupun lah. udah samurai. Ya kan? Ya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ya maksudnya Tapi apakah gue minum obat tiap hari. Sorry dong. apakah punya kepercayaan itu gitu. Ya. Ya, ini ya makanya tadi gue bilang gitu. Kalau gagasan-gagasan mulia ini dia rasional, dia teknikal juga menurut gue, praktis juga kok Ya. dalam hal derajat tertentu gitu. Ya maksud gue kalau seandainya ada ketaatan beragama, ada juga ketaatan bernegara gitu loh. Ya maksud gue Mana yang lebih penting, taat atau sadar menurut lu? Sadar lah. Kalau gue sih dalam hal ini ya seberapa serius kita naruh ini sebagai ukuran kepercayaan. Jawabannya. Ya kalau biasanya orang yang taat itu orang yang sadar, orang yang sadar itu orang yang punya pemahaman setahu gua gitu. Ya. Belum tentu orang yang taat itu punya pemahaman. Ya bisa jadi dia Iya nggak kan? sadar juga kan, tapi Iya. dia cuman mengkultuskan dan Mengkultuskan, sebagainya. iya. Itu lain lagi tuh. Iya kan? Itu ya betul. Nah, dia lain lagi kan kalau dia cuman pokoknya gue Pancasila sampai mati, NKRI harga mati gitu. Tapi ketika disuruh menjelaskan apa itu NKRI harga mati kagak tahu apa-apa. Apalagi melakukannya. Apalagi melakukannya gitu. Nah, dalam derajat tertentu obrolan-obrolan kita itu kan parameternya adalah seberapa banyak dikonsumsi dalam views, Ya. dalam likes, retweet, and so on nih kalau kita masuk ke dunia Berarti, digital ya. Oke, gua menangkap poin Valdo ini menarik nih. Jadi kita butuh semakin banyak orang yang dipercaya oleh publik untuk membicarakan ini. Iya, the icon. Iya, Tadi the yang lo icon. bilang apa, komunikatornya Iya. atau role modelnya. Iya, Jadi maksud gue orang at least ya orang yang famous itu setidaknya punya tanggung jawab untuk ngomongin ini. Iya. Ya, karena dia diikuti semua orang. Ya seperti yang juga Om Ensat bilang tadi, minimal sama followers kita. Iya, gitu. at least gitu. Misal kayak Iya. lo bayangin ya kalau seandainya siapa yang hari ini paling banyak Dedi Atta Total Politik dengan Jamaah Mas Toponya mungkin, Om Hensat dengan followersnya mungkin, ya kan? At least
Makanya active citizen itu jadi penting dari awal tadi gue sempat bilang tapi gitu. memang bingung juga Dok kalau ngomong-ngomong Ya follower mungkin tentang Pancasila tuh gimana? caranya mungkin yang tidak. Ayo semuanya sebutkan nggak gitu juga yang tadi kita sepakati kan. Mungkin lu tadi malah merubah tesis lu jadi as it is gitu. Tapi kalau seandainya lu tetap bisa bilang kapan lagi gue nyanyi Indonesia Raya nih kalau nggak timnas main gitu. Iya. Nah gitu loh. Itu tapi merinding loh. Kalau nih teman-teman dari Timnas itu kan kalau main semua jalan sepi, Pak. Nggak nonton. Iya. Terus kita nyanyi satu stadion Indonesia Raya itu, walaupun nggak sama Pak ucapannya Pak, tapi kita tuh bisa sampai terakhir gitu. Sama. Ada akhirnya. temponya beda gitu Iya, ya. tiba-tiba di sana udah merdeka, oh kita belum nyampe ya. Tapi itu luar biasa nih, Pak, Ini merinding. menarik nih. Kalau di Amerika itu kan kita mengenal Alexis Tocqueville gitu ya, berbicara civic religion gitu, ya kan. Orang Amerika punya common culture dan Amerika lahir dari spirit of Christianity gitu ya. Ada hubungannya dan menolak United Kingdom. Ya, makanya bikin United States gitu. Nah, yang diomongin sama Homensat soal bola ini kan dia nggak ikut main bola, bro. Enggak kan? Cuma ngoceh-ngoceh aja kan paling kan. Tapi gue main sih. Tapi pernah jadi calon ketua PSSI kan Anda kan. Versi Arswendo almarhum. Masuk ini lagi running text. Dan Serius deh. iya, Serius. Ada running text. 5 calon ketua PSSI gitu. udah di kontak-kontak voters dia, Dok. Ada bosnya Persita Tangerang itu begitu ketemu salaman sama gua. Ini Anda ini Henry Satria yang waktu itu bukan? Oh ini nih pas Jadi Oke. almarhum waktu itu. artinya kita butuh seremoni dong yang lu sebutin tadi. Namanya religion kan butuh ritus. Ya. Orang beragama butuh sholat, Ya. butuh ke gereja gitu misalnya. Orang bernasionalisme pun butuh Ini seru nih. perayaan-perayaan Ya itu gitu. upacara itu. Upacara bendera pun berarti memang harus semuanya kita kesakralannya gimana gitu loh maksud gue. Bro, itu upacara itu sakral, Bos. Makanya ada yang namanya paskibraka Iya. itu. Orang tuh bangga betul masuk paskibraka. Karena susah bos itu Iya, bos. gue juga dulu waktu SMP tuh masuk juga paskibraka sampai hari ini gue bingung. Kok bisa waktu itu gue pilih ekstrakurikuler tuh paskibraka. Dan kayaknya itu yang keren-keren aja gitu. Iya, dan gue bangganya waktu itu jadi komandan upacara, men. Sampai sekarang gue bingung gitu. Kenapa gue bisa bangga waktu itu? Karena memang tradisinya begitu, Bos. Lo kalau di kelas-kelas itu kan dulu kita kan dapet tuh tugas untuk Iya, upacara iya. gitu ya. Piket-piketnya Nah, maksud kalau lo. lo nggak kepilih jadi petugas upacara, nyanyi Indonesia Raya lo, paduan suara itu, dan itu nggak keren banget kan? Dulu tuh ada tradisi begitu. Berarti kan problemnya adalah bagaimana Bukan Indonesia Raya nggak keren ya, ini harus. Iya, iya, maksudnya jangan sampai Jangan dipotong sampai lagi lo nih. lebih, diem gitu kan? Ya, maksudnya artinya kita butuh lebih banyak Tradisi. selebrasi dan Ya, seremonialnya dalam artian bukan hal yang seremonial gitu tapi upacara-upacara dalam tanda kutip untuk merayakan kebangsaan kita seperti Iya kan, bola, makanya nggak gitu. enak juga Indonesia Raya tapi yang berkibar bendera PBSI kan nggak pas juga. Ini apa? Ini maksudnya begitu. Ya. Jadi ini challenge-nya. Jadi maksudnya artinya ya perayaan-perayaan 4 pilar ini juga mesti menjadi ide dan inisiatif dari masyarakat gitu ya. Ya, ini jadi challenge kan bagaimana ini hari ini kan kita juga lagi merayakan 4 pilar di Total Politik sehingga isu ini juga menjadi pembicaraan publik gitu dalam rangka kita merayakan hari ini dan makin banyak model-model perayaan lain dan orang merayakan di mana-mana itu juga akan semakin memperkuat gagasan ini, memperkuat pilar-pilar kebangsaan kita dan kenegaraan kita gitu. Bagus nggak? Ya kan, mantap kan? Mantap. Dia ngomong dia mantap sendiri. Aneh banget. Gua aja denger seneng gua. Oke, sebagai penutup Om Ensat, lu melihat bagaimana memunculkan kepercayaan kepada konsep-konsep kenegaraan kita lagi, memperkuat kepercayaan. Yang kedua, memperdekat jaraknya antara negara, ide-ide kebangsaan dengan realitas kehidupan sehari-hari terutama anak muda. Gimana? Silakan. Negara ini isinya nggak satu orang. Negara itu isinya banyak orang. Makanya menurut gue jangan kemudian kehidupan bernegara itu tergantung satu orang. Jadi artinya
kita sebagai rakyat itu harus bisa menjadi satu orang yang memahami banyak orang dalam satu negara. Ya, itu gua nggak sekeren Ari ya. Cuma itulah yang bisa gua sampaikan. Apa maksudnya kan? Nggak, intinya memang gini lah guys. Ini kehidupan 4 pilar itu kan sebetulnya panduan dalam kehidupan kita gitu ya. Panduan dalam kita sebagai warga negara. Ya itu dijalanin aja. Guru ngaji gue waktu itu bilang gini. Ini sering banget lu kutip di guru ngaji lu ini. Ini penting. Islam itu nggak susah, jadi jangan susah-susahin. Sama 4 pilar juga. Nggak gampang, ya. jadi nggak gampang-gampangin. Sama 4 pilar juga begitu. Iya. Bukan berarti artinya agama sama dengan 4 pilar, bukan. Tapi cara implementasinya bisa seperti itu gitu. Bagaimana kita menjalankan agama sebagai panduan dan kemudian bagaimana 4 pilar sebagai panduan bernegara. Jadi Iya. sebagai umat dan sebagai rakyat gitu ya. Terkena lagi Iya, gara-gara ini mantap nih, mantap tuh. Yang bagus ya. Iya, Yang jadi, mana yang mana? Iya, 4 pilar itu dia Sebagai rakyat. ya sebagai rakyat dia nggak susah, dia Dia nggak susah, jadi tapi jangan susah-susahin. Dia juga nggak gampang. Jadi kan jangan gampang-gampangin. Ya, Gitu. berarti kita butuh untuk terus memperkuatnya dan Ya. mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Gitu. Silakan Valdo Maldini. Ini susah loh Dok, penutup Dok. Enggak sih, kalau gue sih simpel aja. Iyalah gila, jadi susah dipegang apa Ya, pejabat jangan negara. disusah-susahin. Jangan susah-susahin. Iya, kalau gampang jangan Jangan digampang-gampangin. gampang-gampangin. Ya menurut gue sih yang paling penting kan ya mungkin nih relate sama apa yang gue lakukan hari ini sih. Sebagai Pari apa dan Bang Hensat ya. Gue termasuk orang yang makin kesini tuh makin sadar gitu loh, bahwa kalau kita bicara soal negara ini ya, apalagi pakai kalimat lu yang nggak selesai tadi bahwa kita itu berbeda-beda gitu. Diselesain nggak sama dia tadi? Gue nggak ngikutin lagi penjelasannya. Iya, selesai. Diselesain apa katanya tadi? Ya, Intinya kan tunggal ika. Tunggal ikanya itu. ikanya. Ya maksud gue untuk mencapai tunggal ika itu kan tentang bagaimana kita bisa apa ya? Menerima dan mengalah ya. Ya, soal gimana kita tetap ngomonginnya itu nggak ada perdebatan tadi, ya kan? ya. Soal cara interpretasinya nggak ada perdebatan Iya. tadi. Ya, tapi soal bagaimana kita mampu mengeksekusinya itu yang sedang kita cari di zaman yang seperti sekarang. Nah, kalau menurut gua makin kesini ya, ini makin kesini, gua mungkin tidak dididik dalam sebuah skema pelatihan kenegaraan yang solid gitu. Gue sekolah kayak orang biasa aja nih, sekolah biasa, Kayak TNI, sekolah kuliah kedinasan biasa, gitu ya ya. kuliah biasa gitu dan apa namanya ya aktivisme biasa gitu, gaul dengan siapapun gitu. Tapi dalam sampai ke proses makin sekarang, kalau kita bicara soal negara, pilar negara, menurut gua adalah bagaimana cara kita mengedepankan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan kita sendiri. Maksud gue mungkin bisa Itu luar biasa apa ya, heroik gitu. ya maksud gue mungkin Ini soal bisa, statementship gue gitu. mungkin bisa ngalah gitu. Gue mungkin bisa menyadari dalam proses pemilu kemarin ketika kalah ya sudah kita dukung yang menang gitu loh. Ya lo Dan- kan udah di dalam Enggak, sekarang. Gitu. enggak bukan gitu juga. Emang kan gue baru masuk 5 bulan masih, Iya, Pak. iya, iya. Maksud gue ya udah kan gue declare kan waktu itu. Maksud gue kepentingan yang lebih besar kepentingan negara kita instead of our interest. Oh, itu bagus tuh. Ya jadi Heroik, pantas dia jadi pejabat. kagak juga. Kagak, itu bener apa yang lo omongin. Lo tuh gue puji kagak juga Kan gimana? seperti tesis Hensat tadi, kalau orang ngomong benar kemungkinan pencitraan. Tapi statementship itu kan jarang diomongin. Iya, iya, iya. Ya gitu. Maksud gue karena gue beruntung. Gue beruntung sih Ya, lo di beruntung. sekretaris negara itu. Ya, beruntung. Gue Ya. belajar banyak sih. Ya, intinya kan ya ini dua poin ya. Maksud gua harus makin banyak mengajak orang yang Ya itu kewajiban, Iya. kewajiban. untuk membicarakan ini. Ngomongin ini terus Ya. nih kewajiban. Ya. Salut untuk Total Politik. Ya. Yes! Ntar, walaupun ini job atau apapun tetap salut. Pokoknya ya. Salut loh, ya kan Bang? Jarang loh, biasanya kita kan disuruh ngomentarin kejadian politik. Iya, iya. Sekarang kita disuruh ngomongin kenegaraan akhir tahun tanpa hari pahlawan. Nah, Hari pahlawan bulan lalu. Dok, Ah.
Hari ke Intinya. bela negara 2 hari lalu. Oh iya, dapat tuh. Bukan gini, maksudnya yang namanya job itu berat. Iya, betul. Nah ini ngomongin 4 pilar ini job ini. tapi menarik loh, apa namanya? Gua nggak diikat dengan apapun. Maksud gua gini. Oh, ini disclaimer. Ini harus gua jelaskan gitu ya. Dalam mengerjakan hal ini kita bekerja sama dengan MPR, tidak ada rule of thumb di dalam konten. Mereka memberikan Iya. kebebasan yang sangat besar. Jadi kan ada termasuk ruang itu. Anda berdua ngata-ngatain teman kita dari tadi. Tapi udah ada kesadaran untuk Iya. melapangkan SOP kan? Iya, kalau Kan bagus. Iya, akhirnya kan membuat ini jadi tema pembicaraan di Iya. mana-mana. Iya. Maksudnya menjadi orang, oh ternyata Dalam segi bisnis total politik bisa terancam kok yang lain nggak. Iya. Enggak, tapi ini kan di beberapa event ya banyak kok tentang 4 pilar, diskusi 4 pilar, termasuk teman-teman di MPR kan juga sering mengadakan itu. Jadi FGD kalau lah ya. tapi Anda sering memang ya jadi pembicara ya? iya. Sama aja. kirain yang pertama. Kira-kira jangan ini beatnya udah sering ditanya. Omongan dia udah sering nih. Tapi kan kalau yang lebih serius lagi lebih ngeri juga gue. Itu kan jadi hafalan dan takut salah kan. Iya. Bicara 4 pilar lagi-lagi nih, ini walaupun ini udah ditutup ya. Nggak gampang loh, Bro. Iya, Bicara iya. 4 pilar. Ini hal yang sulit. Sepakat. Jadi misalnya maksud gua apapun yang sudah dilakukan hari ini, gua menilainya ini tugas berat. Tugas berat. Membumikan ideologi negara itu nggak mudah. Ini kita Ini belajar. bukan dagang, bukan Iya. apa gitu. Enggak, kita belajar dari misalnya negara kayak Vietnam, Bos. Ya. Negara Asia Tenggara yang bisa mengalahkan Amerika Serikat waktu itu dan pemimpinnya didukung oleh rakyat. Ini skripsinya Buya Syafi'i Ma'arif nih waktu S1, Bos. Ya. Karena skripsi gua soal Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi gua baca skripsinya beliau. Jadi Buya Syafi'i bilang ideologi negara gitu ya kan akan dipakai apabila mendapatkan dukungan dari rakyat. Ya, jadi itulah yang terjadi di Vietnam ketika itu sehingga bisa menang dalam perang gitu. Ya. Ya kan? Karena mendapat dukungan dari rakyat karena ujungnya dari perang itu adalah winning heart and mind of the people gitu. Nah, jadi itu. Nah, makanya membuat ideologi negara 4 pilar ini menjadi sesuatu yang dipercaya dan didukung seperti Om Hensat bilang adalah tugas yang sangat berat gitu. Menciptakan dukungan. Iya. Saking beratnya bicara 4 pilar. Ini nggak ditutup-tutup. Iya. Menutup itu deg-degan juga gitu kan. Iya, makanya ini udah bener, udah lengkap semua apa belum? Tapi maksud gua apa yang diberikan kepercayaan bekerja sama dengan MPR hari ini gua sangat Ya gue juga appreciate seneng gitu. lah. Dan ini Salut lah kemajuan salut yang kita sangat sama total politik Wah, yang mau prestasi. ngambil sama pekerjaan MPR dong. berat ini. Sama Dan MPR. dong. Thank you Enggak, MPR. bukan bener kata Valdo. Gue salut sama total politik. Yang mau ngambil yang mau ngambil kerjaan ini karena Tapi total politik harus salut juga ke Narsum yang mau datang ke acara ini. terus ngomongin Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Di diskusi total politik berikutnya. Diskusi ini diselenggarakan bersama MPR RI dan terima kasih untuk MPR RI yang ingin menghidupkan terus-menerus pikiran-pikiran kenegaraan dan kebangsaan kita. Sampai jumpa lagi. salam 4 pilar gimana lu mesti bikin salam 4 pilar? Belum ada briefnya, Bos. Salam 4 pilar. Kayak Wakanda Forever. Kita bikin. Salam Oke, salam 4 pilar.